Perkenalkan, nama saya Ibran Seragi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang akuntansi perusahaan dagang. 1. Pengertian perusahaan dagang. Kegiatan pokok perusahaan dagang adalah melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Transaksi pembelian dan penjualan barang dilakukan secara tunai maupun kredit. 2. Melakukan penyimpanan barang dagang sebelum dijual. 3. Melakukan transaksi retro pembelian dan penjualan. 4. Melakukan transaksi pelunasan utang dan penerimaan piutang dagang. 2. Macam-macam transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian. 2. Biaya angkut pembelian. 3. Retro pembelian. 4. Potongan pembelian. 5. Penjualan. 6. Retro penjualan. 7. Potongan penjualan. 4. Biaya angkut penjualan. 5. Persediaan barang dagang. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah salah satu isi perjanjian yang erat hubungannya dengan pemberian potongan, jangka waktu pembayaran dan besarnya potongan yang diberikan. Transaksi keuangan perusahaan dagang dicatat ke dalam jurnal umum. Setiap transaksi pembelian barang dagang selalu dicatat dalam akun pembelian dan pada sisi debit dalam jurnal. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. 1. Jurnal umum. Bentuk terdiri dari 2 jalur. Posting dilakukan setiap transaksi terjadi. Semua jenis transaksi harus dicatat secara kronologis. Pencatatan dapat dilakukan 1 orang, digunakan hanya pada perusahaan dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Sedangkan 2 jurnal khusus terdiri dari banyak jalur. Posting dilakukan secara kolektif dan berkala, hanya mencatat transaksi yang sejenis dan sering digunakan saja. Pencatatan dapat dilakukan beberapa orang, digunakan hanya pada perusahaan besar dan perusahaan dagang yang transaksinya banyak. Jenis-jenis jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian. Hanya untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit, maka analisis transaksi tersebut adalah pembelian di sebelah debit sedangkan utang usaha di sebelah kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas. Merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai. 3. Jurnal penjualan. Hanya untuk mencatat transaksi penjualan barang dan barang dagang secara kredit sehingga kolom jumlahnya cukup dibuat menjadi satu saja. 4. Jurnal penerimaan kas. Jenis transaksi: penjualan barang dagang secara tunai, penerimaan piutang usaha tanpa memberi potongan, penerimaan piutang usaha dengan memberi potongan. 5. Jurnal umum. Transaksi-transaksi yang dicatat. 1. Retro pembelian barang dagang yang dibeli dengan kredit karena barang rusak. 2. Retro penjualan barang dagang yang dijual secara kredit karena barang rusak. 3. Pengubahan utang usaha menjadi utang wesel. 4. Pengubahan piutang usaha menjadi piutang wesel. 5. Penjualan sebagian aktiva tetap yang sudah tidak layak pakai secara kredit. Dan yang keenam, pengurangan harga. Rekapitulasi dan buku besar. Setelah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal khusus, langkah selanjutnya adalah memindahkan ke dalam buku besar secara berkala pada akhir bulan. Tujuan pembuatan rekapitulasi. 1. Untuk mempermudah pemindah bukuan dari jurnal khusus ke dalam buku besar. 2. Menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting. 3. Menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting. Dan yang keempat adalah
menjamin kebenaran nama akun yang diposting. Rekapitulasi jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Dan yang ketiga, jurnal umum. Buku besar. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar yang sering dipakai adalah bentuk 4 kolom. Alasannya, yakni karena dengan bentuk 4 kolom ini, setiap kali transaksi dapat diketahui saldonya, baik saldo debit ataupun saldo kredit. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.